Sagitarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sagitarius, kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau cerita, kita mau reading tentang kisah cintamu di 10 hari ke depan ada apa ya. Ini adalah kabar tentang cinta kamu. Ada kabar apa? Baik untuk single mungkin, untuk yang berpasangan atau untuk menikah, kalian sesuaikan. Kalian sesuaikan saja energinya ya. Kemudian Sagittarius, bacaan ini adalah general reading ya, tidak bisa resonate, cocok sesuai buat kalian semua ya. Kalau memang tidak cocok, tinggalkan saja readingan ini. Tidak perlu dibawa baper juga ya, kita fun reading saja di sini, happy-happy saja, nggak usah jadi kesal atau gimana ya. Ini pun hanya prediksi soalnya ya, Sagittarius. Kemudian ini juga energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik energinya antara seseorang yang sedang kamu pikirkan atau sedang dalam hati kamu, seperti itu ya. Jadi bijak-bijak kalian menyikapinya. Oke, kartunya buat Sagittarius aku sudah shuffle. Sekarang kita mau lihat ya kabar tentang cinta untukmu di 10 hari ke depan. Di sini energimu yang terbaca dari kartu yang aku tarik adalah here and now. Di sini dan sekarang. Here, di sini dan sekarang. Saat ini dan sekarang ya. Jadi sepertinya semesta mengingatkan kamu di sini untuk hiduplah sepenuhnya saat ini dulu deh, Sagittarius ya. Nggak perlu kamu pusingin yang kemarin-kemarin, yang kemarin-kemarin ini nggak usah overthinking ya. Kemudian nggak usah overthinking juga untuk yang nanti ya. Kamu coba belajar dari hari ke hari dulu. Nikmati apa yang ada hari ini ya. Hiduplah sepenuhnya saat ini dan di sini ya. Tidak perlu dipusingkan dulu hari esok atau terlebih-lebih hari yang telah lalu ya. Nikmati saja saat ini, jangan overthinking Sagittarius ya. Oke. Kemudian ada kabar apa tentang cintamu di 10 hari ke depan? Sagi, kamu ada Seven of Pentacles. Kemudian ada The Sun. Kemudian ada Four of Swords. Energinya lelah ya, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Wands. Kemudian ada Toxic, ini adalah The Death. Sorry, Toxic itu The Devil. Maaf, Toxic Witch ini kadang-kadang suka. Ini maksudnya adalah The Devil ya. Kamu dapat The Devil, Sagittarius. Oke, sekarang kita mau lihat Sagi. Aku melihatnya sih di sini ya. Kamu diminta untuk lebih bersabar ya, menjalani kehidupan cintamu saat ini gitu. Kamu kayak lagi menunggu suatu momen-momen yang tepat, kamu kayak lagi menunggu suatu perubahan, entah kamu menunggu suatu perubahan atau kamu menunggu suatu momen, aku melihatnya gitu ya. Mungkin kamu kayak ingin berkomunikasi dengan seseorang gitu, berkomunikasi dengan pasangan kamu, mungkin di sini ya empat mata tanpa emosi, kayak kamu pengen mengeluarkan semua unek-unek kamu ya, dan kamu pengen denger unek-uneknya dia juga mungkin. Aku melihatnya ada masalah, seperti ada masalah di sini antara kamu dengan pasangan kamu ya. Seperti ada masalah yang lagi ngegantung gitu, masalah yang belum terselesaikan gitu. Masalah ini kayak sudah berhari-hari, sudah beberapa waktu gitu, kayak kamu itu kepikiran terus dengan masalah ini gitu ya. Jadi kamu tuh kayak merasa kayak kalau pulang ke rumah itu kayak nggak happy gitu, kayak setiap pulang ke rumah kamu suntuk, kayak kamu kepikiran dengan seseorang ini, kepikiran dengan masalah ini gitu. Tetapi saat kamu keluar, saat kamu beraktivitas mungkin, atau mungkin kamu bekerja, apapun kegiatan kamu gitu ya, saat kamu berada jauh dari rumah atau malah jauh dari dia gitu ya, kalau misalnya kamu sudah menikah bisa jadi jauh dari dia gitu ya. Saat kamu dalam kesibukan kamu tuh kamu justru kayak merasa happy, merasa bebas, merasa lepas, merasa tanpa beban gitu ya. Kamu merasa kayak lebih damai, kamu bisa menikmati hidup kamu gitu, bebas mengekspresikan diri kamu. Kamu bisa tertawa lepas sama teman-teman kamu gitu ya.
Aku melihatnya sih suatu kehidupan cinta kan memang seringkali tidak berjalan dengan harmonis, gitu ya. Di sini ada proses menyesuaikan diri antara kamu dan pasangan itu ya. Dan itu kan proses menyesuaikan diri itu kan boleh dibilang sepanjang masa sebenarnya ya. Selalu ada perubahan sesuatu seperti ada sesuatu hal baru setiap hari dengan pasangan kita gitu. Kayak ada sesuatu yang mengagetkan. Kayak awalnya diam-diam baik-baik saja tiba-tiba ada sesuatu yang loh kok gini gitu ya. Itu sesuatu hal yang biasa sebenarnya ya. Jadi eh, itu perlunya pengendalian diri kalian gitu ya. Jadi ketika melihat perubahan itu ya jangan langsung emosi ya. Coba lihat dulu gitu ya kenapa dia begini, saling memahami, saling mengerti, dibicarakan baik-baik gitu ya. Jadi di sini kamu cobalah untuk tenang, bersabar gitu ya. Bisa jadi memang kamu lagi butuh waktu untuk sendiri untuk sementara ini ya, supaya bisa berpikir positif, bisa mengevaluasi lagi tentang hubungan kamu, tentang mungkin perilaku kamu sendiri, kamu perlu mengevaluasi gitu ya. Tapi kamu juga harus tetap fokus pada tujuan baik kamu, pada tujuan baik atas hubungan kamu gitu ya. Jika memang kamu memang masih ingin mempertahankan hubungan ini gitu ya. Di sini aku memang melihatnya kamu sangat lelah menghadapi permasalahan ini ya. Bisa jadi kamu pun punya masalah bukan hanya untuk masalah cinta gitu aku melihatnya ya. Kamu punya masalah lain. Masalah tentang entah pekerjaan, bisnis kamu, keluarga besar kamu, entah masalah apapun itu dan itu eh, tertimpa lagi dengan masalah dengan cinta, masalah dengan hubungan. Jadi kayak kamu tuh masalahnya tuh lagi complicated gitu. Jadi kayak kamu tuh lelah banget kamu. Aku melihatnya kayak kamu butuh istirahat gitu ya. Bisa jadi ini aku melihatnya kamu yang juga sebenarnya terlalu posesif sama dia gitu atau dia yang posesif sama kamu ya. Kamu lihat energinya kamu ya, bisa kebolak-balik ya. Bisa jadi dia yang terlalu mengatur hidup kamu gitu ya. Bisa juga kebolak-balik kamu yang ngatur hidup dia. Aku ngelihatnya gini gitu ya. Kamu sepertinya kayak kamu sebenarnya yang kayak terlalu ngatur hidupnya dia, terlalu mencampuri semuanya, gitu. Jadi kamu tuh mau tahu banget gitu ya. Mungkin kamu di sini agak posesif ya. Kamu mau bebas tapi kamu ke pasangan itu posesif. Aku melihatnya gitu ya. Jadi bisa jadi kamu mau tahu apa semua yang menjadi urusannya dia, urusan pribadi sampai dengan pekerjaannya, sampai ke teman-temannya itu tuh kayak kamu tuh mau detailnya gitu. Sebenarnya ada suatu kayak eh kamu nggak percaya gitu sama dia ya. Eh, Kamu takut dia berpaling, kamu takut dia nggak cinta lagi sama kamu, mungkin seperti itu ya. Dan ini menyebabkan dia itu yang sesak napas sebenarnya gitu ya. Makanya di sini kamu kayak menunggu sesuatu untuk diomongin. Jadi bisa jadi kamu juga sesak napas karena kamu pusing mikirin dia yang nggak mau cerita, mungkin yang menutup-nutupin, kamu merasa gitu. Dan pasangan kamu pun juga merasa sesak gitu ya dengan segala aturan yang kamu buat, segala keinginan tahu kamu. Jadi dia kayak merasa nggak bisa jadi dirinya dia sendiri. Dia merasa kayak nggak punya gitu privacy buat dirinya dia sendiri, itu dia nggak ada gitu ya. Jadi dia merasa kayak sesak napas ya. Eh, jadi kamu juga merasa lelah ya, kayak kamu merasa kok dia nggak bisa diatur, kok dia nggak nurut gitu. Sepertinya kalian memang harus sama-sama memberi ruang dulu sih satu sama lain gitu ya. Jadi kamu sama-sama punya waktu dulu untuk diri sendiri dulu. Mungkin kamu perlu jeda, perlu rehat sejenak untuk sama-sama berpikir jika memang eh, kamu ingin hubungan ini itu berjalan lagi gitu. Kalau kamu tidak ingin hubungan ini jadi tawar, jadi hambar, hilang perasaan di antara kalian gitu ya. Jadi kamu kayak harus sama-sama introspeksi diri, sama-sama membuka diri, sama-sama ngomong apa keberatannya dan membuat batasan-batasan juga di antara kalian berdua gitu. Aku melihatnya ya. Kamu harus melihat jauh ke depan sih Sagittarius ya. Tanyakan pada diri kamu untuk mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan antara kalian ini gitu ya.
Hindari keputusan atas dasar emosi kamu, ego kamu, mau menang sendirinya kamu misalnya gitu ya. Kamu harus lebih gunakan kedewasaan kamu ya. Eee, Dewasa itu ibarat ya, ya jangan mau menang sendiri gitu, jangan egois, pokoknya harus aku yang diikutin gitu, pokoknya kamu harus nurut sama aku ya. Kan semua itu ada batasannya gitu ya, manusia itu juga perlu berkembang atas diri dia sendiri, sepanjang masing-masing punya tanggung jawab, sepanjang masing-masing bisa dipercaya, sebenarnya semua itu bisa berjalan baik-baik saja hubungan ini gitu ya. Sebenarnya kalau aku lihat, kalian berdua itu, sama-sama memiliki ketergantungan yang kuat satu sama lain sih ya. Jadi kalau aku lihat 10 hari ke depan sepertinya nih Sagittarius kamu diminta oleh semesta untuk benar-benar bisa mengendalikan diri kamu, mengendalikan ego kamu ya. Karena di sini ada the devil ya. Ada the devil itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Kalau kamu terus-terusin ya, itu hanya akan meracuni diri kamu sendiri, meracuni diri dia juga, sehingga hubungan kalian hanya akhir-akhirnya itu hanya akan hancur nantinya gitu. Kalau kalian mengutamakan ego, mau menang sendiri, mau diikutin gitu. Sementara dia nggak mau ngikutin, dia jadi pendiam, dia jadi menutup diri. Akhirnya komunikasi itu menjadi terputus gitu, Sagittarius ya. Jadi di sini kamu 10 hari cobalah untuk apa ya, memberikan ruang pribadi untuk masing-masing ya, tanpa mencurigai ya. Kalau dalam 10 hari ke depan kalian belum bisa memperbaiki hubungan kalian, ya, ini jadi kayak bom waktu Sagittarius ya. Satu saat kalian akan bisa saling menghancurkan gitu hubungan kalian ya. Jadi kamu pikir balik-baik dari sekarang ya, jangan sampai dalam 10 hari ke depan kamu masih tetap seperti ini, masih tidak mau menyelesaikan, komunikasinya juga terputus gitu ya. Jadi kamu harus segera mendapatkan solusi terbaik untuk hubungan kamu supaya hubungan ini tetap berjalan ya. Jadi kamu yang harus merendahkan, menurunkan ya, merendahkan hati, menurunkan ego kamu, dan kamu berkomunikasi tanpa emosi ya, tidak mementingkan diri kamu sendiri, tidak mau menang sendiri ya, maka akan dapat jalan terbaik, hubungan kamu akan terus berjalan. Seperti itu ya, Sagittarius. Kita akan lihat di sini pesan cinta untuk kamu ada apa saja ya, Sagittarius. Ada wisdom, kan? Kamu diminta untuk bijaksana, Sagittarius. Kemudian ada silence. Kemudian ada shadow. Oke. Untuk wisdom, kamu Sagittarius dan kalian berdua aku melihatnya ya, kamu diminta untuk bisa lebih bijak, lebih dewasa lagi dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di antara kalian. Ya, jangan mengedepankan ego, sama-sama merasa benar, sama-sama tidak mau diatur, sama-sama merasa memiliki power, seperti itu ya. Kalian harus bijaksana di sini ya, harus mendinginkan kepala, mendinginkan hati, rendahkan hati ya, bukan rendahkan diri tapi rendahkan hati kalian sehingga kalian bisa berpikir, berkomunikasi dengan dingin gitu. Kemudian di sini ada silent, apa pesannya ya? Jangan, kamu diminta untuk silent, jangan diam ya, jangan berdiam. Membiarkan hubungan menggantung terus-menerus berlarut-larut ya, jangan silent treatment ibaratnya ya. Kamu di sini harus bicara saling terbuka ya, jangan sampai komunikasi itu putus. Dan kalian harus sama-sama jujur tentang apapun juga, kecemburuan, kekhawatiran dan lain-lainnya ya. Di sini kuncinya balik lagi satu, komunikasi ya. Jangan diem, jangan digantung, kamu harus komunikasi dengan kepala dan hati yang dingin. Kemudian di sini ada shadow, bayangan. Sagittarius, kamu harus mengenali juga sisi gelap dirimu ya. Kamu harus terima dan sadari ya. Sembuhkan dan kamu harus terima gitu ya. Kalau memang kamu memiliki, bisa jadi kamu memiliki trauma-trauma masa lalu, atau mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman kehidupan kamu
Mungkin bisa jadi kamu saking takut pernah ditinggalkan seseorang sehingga kamu menjadi posesif seperti itu, dan itu kamu sadari, dan sebisa mungkin kamu buang segala bayang-bayang masa lalu yang memang tidak baik untuk perkembangan emosi kamu gitu ya. Jadi di sini kamu jangan menolak untuk berkomunikasi, jangan menggantung permasalahan, jangan hanya bicara dengan diri sendiri gitu ya. Kalau memang kamu merasa memang sulit menanggulangi ini gitu Sagittarius, kamu memang merasa perlu ada terapi, kamu perlu konsul, kamu perlu ada bimbingan, lakukan itu. Mungkin kamu perlu seseorang yang lebih bijaksana ya. Siapapun itu yang akan kamu pilih, entah sahabat, entah konselor, entah profesional, siapapun itu, kalau memang kamu merasa butuh pandangan yang lebih luas lagi, wawasan yang lebih netral lagi, lakukan itu ya Sagittarius. Oke? Sagittarius, kita mau lihat apakah ada zodiak dia yang tertarik sama aku di sini. Tapi kalau memang ini cerita kamu, berarti ini resonate walaupun mungkin tidak ada zodiak dia di sini ya. Aku cuma mau tarik zodiak saja ya. Aku nggak tarik yang lain-lain seperti angka, inisial ya, hanya zodiak saja. Kita mau lihat zodiaknya, mungkin ada di sini. Ada Taurus, Sagittarius, kemudian ada Sagittarius juga, ada Capricorn, ada Cancer, ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces, ada Scorpio. Oke Sagittarius, ini saja yang aku punya untukmu ya. Ambil cerita baiknya, buang cerita buruknya ya. Semoga bisa menghibur, semoga resonate. Sehat selalu buat Sagittarius ya. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Terima kasih Sagittarius. Jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi ya. Salam.